Halo, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Dedik San, NPM 2341105 dari kelas 1 BUMJ. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman karma dan kelahiran kembali dari Bapak almarhum Cornelis Wawor dan Biku Utamo Mahatera. Disampaikan oleh Bapak almarhum Cornelis Wawor. Karma diawali kata kar yang dalam Sanskerta yang berarti perbuatan. Dalam agama Buddha, suatu perbuatan diklarifikasikan sebagai karma tidak hanya melalui perbuatan saja, tetapi harus disertai niat atau kehendak saat melakukannya. Contohnya, kita melihat semut yang sedang jalan lalu kita sengaja menginjaknya. Perbuatan ini dapat menimbulkan karma. Sedangkan kita sedang berjalan menginjak rumput, secara tidak sadar kita telah menginjak semut yang ada di situ, maka ini bukanlah karma, karena kita melakukannya tanpa niat. Selain itu, karma juga dapat dilakukan melalui ucapan dan pikiran. Contohnya ucapan seperti mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, tanpa berpikir dahulu. Contoh pikiran seperti kita mengumpat orang lain di dalam pikiran kita. Karma juga ada berat dan ringan. 4 jenis karma berdasarkan tahap, yaitu 1. Akusala garuka kama. Contohnya membunuh ayah dan ibu, membunuh arahat, melukai sang Buddha, dan memecah belah sangha. Akibatnya akan terlahir di neraka awiji atau neraka yang penderitaannya paling parah. 2. Achinaka kama atau karma kebiasaan. Jika seseorang tidak melakukan karma buruk berat, maka jenis karma keduanya yang akan berperan, yaitu karma kebiasaan ini. Achinaka kama adalah karma yang sering kita lakukan sebagai kebiasaan kita. Contohnya berkata kasar, mencuri, berjudi, dan lain-lain. 3. Asana kama atau kama yang muncul menjelang kematian. Jika tidak dilakukan achinaka kama tadi, maka jenis karma ketiga ini yang akan berperan. Asana kama pada umumnya tergantung dari karma pikiran kita. Apabila kita memikirkan yang baik menjelang kematian, maka akan terlahir di alam yang bahagia. Sebaliknya, apabila kita memikirkan apa yang buruk menjelang kematian, maka akan menciptakan karma buruk dan akan terlahir di alam menderita. 4. Katata kama atau kama yang tidak terlalu berat dirasakan akibatnya. Karma ini berproses apabila ketiga kama di atas tidak pernah dilakukan. Misalnya perasaan seseorang pernah melihat dan menyingkirkan paku agar tidak ada orang lain yang terluka, karena apabila kama sederhana yang membahagiakan ini timbul pada saat kematian, ia dapat terlahir di alam bahagia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karma dan pengaruhnya dalam kehidupan yang disampaikan oleh Biku Utamo Mahatera. Berpendapat bahwa karma artinya niat dan hanya tidak selalu jelek ketika melakukan sesuatu dengan niat tertentu. Karma selalu mengelilingi kehidupan kita. Kita tidak pernah lepas dari karma. Contohnya ada orang yang hidup miskin atau kaya. Ada yang dagangannya laris atau tidak laris, itulah hasil dari buah karma. Kita bisa mengubah karma kita. Perbuatan yang kita lakukan dengan badan, ucapan, serta pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati, jangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran. Kita harus mengembangkan pikiran kita setiap saat dengan hal-hal yang baik atau positif. Ada 4 jenis karma berdasarkan fungsinya. 1. Janaka kama adalah karma penghasil. Contohnya kelahiran di alam manusia dalam kondisi keluarga yang berkecukupan dan bahagia, atau di alam binatang dengan keterbatasan fisik. 2. Upataham haka. Kama adalah karma pendorong atau penyokong. Contohnya kondisi fisik yang melemah karena didukung dengan kurangnya gizi yang baik akibat terlahir di keluarga tidak mampu. 3. Upapila kama. Kama yang berfungsi menekan, mengolah, menyelaraskan atau hasil kama yang telah timbul. Contohnya meskipun lahir di alam binatang namun mendapatkan kebutuhan hidup yang layak karena dirawat oleh seseorang. 4. Upahataka kama, yaitu kama yang berfungsi merusak, menyakiti satu hasil karma yang telah timbul. Contohnya seseorang yang lahir dari keluarga mampu sebagai hasil dari kama baik. Namun karena ia melakukan korupsi, akhirnya ia dipenjara dan kehilangan harta dan kebahagiaannya. Selanjutnya adalah kaitan dengan hukum karma dan kelahiran kembali. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber ini, dapat disimpulkan bahwa keduanya menjelaskan mengenai hukum karma dan kelahiran kembali. Ada jenis karma berdasarkan tahap berat dan ringan, waktu berbuahnya, dan juga fungsinya. Menurut saya, karma berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan kebajikan. Hukum karma ini menjelaskan masalah penderitaan penguasa oleh apa yang disebut nasib dan takdir dalam agama lain, dan tentang penyebab terjadinya perbedaan yang ada di antara umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Buddhaya.